Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi yang akan kita bahas, itu adalah bicara tentang alkohol, eter, dan senyawa yang berhubungan. Alkohol biasanya disimbolkan dengan ROH, dan eter yang biasanya disimbolkan dengan ROR. Itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa pemanfaatan dari alkohol dan eter dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya adalah, di sini dicontohkan, dietil eter digunakan sebagai pemati rasa atau sebagai anestesi. Kemudian metanol itu digunakan, dalam hal ini adalah merupakan komponen utama dari spiritus. Etanol sering digunakan sebagai pelarut dan juga bahan utama untuk minuman keras. Kemudian isopropil alkohol itu digunakan sebagai pembunuh kuman. Dan sebenarnya banyak sekali manfaat dari alkohol dan eter dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar ada yang disebut sebagai desinfektan. Nah, kira-kira alkohol apa yang digunakan sebagai desinfektan dan bagaimana membuatnya? Nah, barangkali mungkin bisa Anda cari dan sebagai tugas bagi Anda. Dan juga penggunaan alkohol lainnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Itu tambahan untuk tugasnya. Alkohol itu rumus umumnya adalah ROH. Nah, contohnya adalah tadi sudah disebutkan etanol. Berarti ini adalah R-nya itu adalah C2H5. Kemudian juga bisa R-nya itu ini lihat berupa benzen, sehingga namanya adalah fenol. Nah, kemudian ini juga R O, ini R lagi ya, sehingga namanya adalah dietil eter. Senyawa ini mungkin pernah kita bahas ketika kita bicarakan tentang apa yang disebut dengan regensia gridnya. Sementara kalau yang ini yang disebut dengan propilen oksida itu adalah suatu bentuk eter. Ya, ini adalah bentuknya eter, R O R ya, R O R. Tetapi ini adalah merupakan eter dalam bentuk siklik. Nah, ini beberapa contohnya. Barangkali mungkin kita akan lihat beberapa contoh yang lain berikutnya. Ikatan dalam eter dan alkohol. Nah, dalam hal ini ikatan dalam eter dan alkohol itu adalah mirip dengan air, di mana oksigennya itu adalah berhibridisasi sp3. Kita perhatikan, ini yang pada air ya, ini adalah sp3 oksigennya. Kemudian ini adalah alkohol, salah satu H digantikan oleh R. Kemudian ini adalah eter. Dan kalau kita perhatikan di sini, bagaimana halnya dengan sudut yang terbentuk? Kira-kira mana yang lebih besar dibandingkan yang lain? Nah, kita perhatikan di sini, kalau secara umum bahwa tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu jauh lebih besar dibandingkan dengan elektron ikatan dengan elektron ikatan. Akibatnya adalah, nah, apabila kita bandingkan antara ikatan antara H dan H pada air dibandingkan dengan R dan H pada alkohol, maka jelas bahwa di sini sudut untuk alkohol akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Kita perhatikan di sini bahwa R minimalkan di sini ada C, maka tolak menolak antara R dan H itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tolak menolak antara H dan H. Akibatnya adalah sudut ini akan lebih besar dibandingkan pada H dan H atau pada air. Terus bagaimana halnya kalau kita bandingkan dengan ROR? Nah, tentu ini adalah bagian dari tugas Anda. Kira-kira sudut ROR itu apakah lebih besar
atau lebih kecil dibandingkan dengan ROH? Dan alasannya apa? Kemudian dari segi kepolaran, alkohol dan ether itu adalah termasuk pada molekul yang polar, seperti halnya pada air. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jelas bahwa sebagai pusat negatifnya itu adalah O. Ya. Nah, ini untuk air. Demikian juga kalau untuk OH. Ini akan menjadi lebih negatif. Lebih positif. Ini juga akan lebih positif karena dia mengikat O. Demikian juga kalau untuk pada senyawa ether. Tapi tentu kepositifan dari R dan H ini akan berbeda karena R itu di sini kan ada minimal ada C. Tapi secara keseluruhan bahwa senyawa baik itu air, alkohol dan ether itu adalah termasuk pada molekul yang polar. Sebagai tugas bagi Anda, manakah yang lebih polar antara air, alkohol dan ether? Jelaskan alasannya. Ether itu dapat dalam bentuk siklik maupun dalam bentuk rantai terbuka. Sebelumnya sudah kita lihat contoh dari ether rantai terbuka. Di antaranya tadi adalah diethyl ether. Nah, bagaimana halnya dengan dalam bentuk siklik? Jadi di sini siklik untuk ether khususnya ada yang disebut dengan epoksida. Apa itu epoksida? Epoksida itu adalah ether siklik yang beranggotakan 3 buah. Jadi lingkar 3. Nah, itu yang disebut dengan epoksida. Nah, ini contohnya etilen oksida. CH2, CH2O. Nah, ini kan dia bentuk segitiga. Berarti ini adalah merupakan sebuah epoksida. Epoksida itu kalau dibandingkan dengan ether lainnya ini akan lebih reaktif. Kenapa dia lebih reaktif? Karena dengan cincin lingkar 3, maka dia akan regangannya akan lebih besar. Contoh yang lain untuk ether siklik, ini lingkar 5 yang disebut dengan tetrahidrofuran. Kemudian ada lagi yang diistilah dengan ether mahkota. Apa itu ether mahkota? Nah, ether mahkota itu adalah suatu sistem cincin besar dengan satuan OCH2O. Kalau untuk yang 2 saja, ini disebut dengan dioksan seperti ini. Nah, ini contoh dari ether mahkota. Seperti yang kita bisa lihat, berarti ini O CH2O. Sini juga langsung O CH2 CH2O. Berikutnya juga CH2 CH2O, CH2 CH2O dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan ether mahkota. Sifat fisik alkohol dan ether. Pertama adalah bicara tentang titik didih. Yang di sini adalah etanol. Titik didihnya adalah 78,3 derajat Celcius. Sementara untuk dimethyl ether, titik didihnya adalah min 24 derajat Celcius. Jadi kita bisa lihat bahwa titik didih etanol itu jauh lebih besar dibandingkan dengan titik didih dimethyl ether. Walaupun sesungguhnya kalau kita lihat di sini rumus molekulnya sama. Dengan demikian MR-nya juga akan sama. Tetapi titik didihnya jauh berbeda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Alasannya adalah karena adanya ikatan hidrogen pada etanol. Kita lihat yang berikut. O yang lebih elektronegatif berarti dia akan mengemban muatan negatif ke sel positif. Demikian juga kalau ether yang lainnya. H lebih positif, yang ini O-nya akan lebih itu parsial negatif. Maka dengan demikian
Ini bisa membentuk ikatan hidrogen, karena ikatan hidrogen itu terbentuk antara H yang terikat pada O dengan elektron bebas pada O yang lainnya. Ya, seperti ini adalah ikatan hidrogennya. Dan sesungguhnya juga kalau kita lihat, ini juga merupakan ikatan hidrogen. Jadi dengan demikian, maka etanol antar sesamanya dia bisa berikatan hidrogen. Bagaimana halnya dengan dimethyl ether? Adakah ikatan hidrogennya? Nah, kalau kita lihat di sini, di sini memang ada O yang lebih elektronegatif sehingga dia akan mengemban muatan yang lebih parsial negatif. Dengan demikian C di sini akan lebih parsial positif. Secara langsung tidak ada hidrogen yang parsial positif. Maka dengan demikian, kalaupun nanti ada elektron bebas, maka elektron bebas itu tidak akan bisa berikatan atau mengalami ikatan hidrogen dengan yang H yang terikat pada C untuk molekul yang lainnya. Jadi dalam hal ini, kalaupun nanti kita tulis ada H di sini seperti ini, seperti yang kita tulis ini, maka ini bukanlah ikatan hidrogen. Kenapa? Karena H di sini tidaklah terikat pada O, N ataupun F. Karena H di sini terikat pada C. Kelarutan dalam air. Alkohol yang memiliki MR yang rendah itu larut dalam air. Sedangkan alkil halida padanannya tidak larut dalam air. Nah, hal ini adalah kenapa? Karena alkohol itu mampu berikatan hidrogen dengan air. Kita lihat contoh berikut. Ini O-nya ini adalah parsial negatif, sedangkan H adalah parsial positif. Nah, adanya air H2O. Nah, O yang bersifat parsial negatif pada air. Kemudian di sini juga terdapat H yang parsial positif pada air. Nah, nanti akan terjadi ikatan hidrogen, di mana nanti elektron bebas dari O akan mengalami ikatan hidrogen dengan H dari air itu sendiri, karena H di sini adalah yang parsial positif. Bagaimana halnya dengan CH3Cl? Bisakah dia akan membentuk ikatan hidrogen dengan air? Kita lihat. Seperti biasa bahwa O akan lebih parsial negatif, kemudian H-nya lebih parsial positif. Kalau kita perhatikan di sini, kalaupun pada air dia memiliki parsial positif, maka dia tidak akan bisa berikatan hidrogen dengan Cl. Ya. Bukan ikatan hidrogen. Kenapa? H itu hanya bisa berikatan hidrogen hanya dengan unsur F, O, dan N. Demikian juga kalau dengan yang O-nya yang sekarang kita gunakan untuk berikatan hidrogen dengan H-nya. Sama juga seperti yang sebelumnya. Ini juga tidak bisa terjadi. Karena kalaupun di sini ada pasangan elektron bebas dari O, maka pada CH3 tidak terdapat hidrogen yang parsial positif. Karena hidrogennya terikat pada C. Kemudian untuk sebuah alkohol ROH seperti ini. Bagian dari hidrokarbon dari sebuah alkohol atau bagian dari R itu bersifat yang disebut dengan hidrofob. Dalam arti kata ini adalah menolak molekul air. Semakin panjang alkilnya, kelarutannya juga akan semakin menurun. Bila R-nya cukup panjang, maka sifat hidrofob dari sebuah alkohol itu akan
mengalahkan sifat hidrofilnya. Sifat hidrofil itu adalah sifat untuk menyukai air. Maka dengan demikian, kalaupun nanti ada ikatan hidrogen, tetapi karena R-nya demikian panjang, maka tetap saja dia tidak akan larut dalam air. Berikutnya adalah faktor lain yang menyebabkan kelarutan dalam air itu adalah adanya percabangan. Kalau di sini kalau kita perhatikan, ini adalah butanol. Nah, butanol itu adalah sedikit larut dalam air. Tetapi kalau yang di bawah, ini adalah tersier butil alkohol. Nah, kalau senyawa yang kedua ini, walaupun C-nya sama, 4, dan MR-nya juga sama, ini jauh lebih banyak kelarutannya dalam air dibandingkan dengan yang butanol itu tadi. Alasannya adalah karena di sini adanya percabangan. Jadi percabangan itu akan meningkatkan kelarutan dalam air. Kemudian faktor lain yang menyebabkan kelarutan itu meningkat adalah bertambahnya gugus OH. Sehingga dengan demikian nanti akan meningkatkan hidrofilitas, menyukai airnya akan lebih banyak, dan kelarutannya juga dalam air juga akan makin meningkat. Sebagai contoh di sini adalah sukrosa. Rumusnya adalah C12H22O11. Itu adalah senyawa yang larut dalam air. Nanti kita bisa lihat bahwa banyak sekali ikatan atau banyak sekali gugus OH yang terikat pada senyawa tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan sukrosa itu larut dalam air. Kemudian kalau tadi kita juga bicara tentang ether. Kira-kira ether bagaimana? Nah, ether, apakah dia bisa membentuk ikatan dengan air? Nah, kalau kita lihat contohnya yang berikut. Pada ether, seperti yang kita bisa lihat bahwa ini adalah lebih parsial negatif. Nah, kemudian kalau bagaimana? Apakah dia bisa berikatan hidrogen dengan air? Jadi kalau kita lihat di sini H-nya akan lebih positif, O-nya akan lebih negatif. Sehingga dengan demikian H itu akan berikatan hidrogen dengan O pada molekul ether. Dan ini termasuk pada ikatan hidrogen. Nah, dengan cara yang sama kita lihat juga untuk butanol. Nah, apakah dia juga bisa berikatan hidrogen dengan air? Nah, jelas bahwa semua alkohol itu bisa berikatan hidrogen dengan air. Jadi dengan demikian nanti akan membentuk ikatan hidrogen dengan air seperti berikut. Jadi di sini O berikatan dengan H di sini. Dan ikatan hidrogennya ini menyebabkan kelarutan antara diethyl ether dan butanol itu adalah hampir sama. Berikutnya adalah tata nama alkohol dan ether. Secara umum di sini untuk alkohol, di mana akhiran A pada alkana itu diganti dengan alkohol. Selanjutnya aturan-aturan yang lain jelas bahwa yang pertama bahwa gugus OH itu diberi nomor yang terkecil. Yang lain adalah aturan yang lain, jika ada 2 OH-nya maka juga nanti diberi nomor sesuai dengan yang lebih kecil. Kita lihat aja contohnya. Kalau yang pertama, kalau ini adalah berupa CH4, nah ini disebut dengan metana. Tetapi kalau di sini H itu digantikan oleh OH, maka namanya adalah metanol. Demikian juga kalau yang ini C-nya 3. Kalau C-nya 3 kebetulan ada di ujung, berarti penomoran itu dari sisi kanan. Berarti di sini disebut dengan namanya adalah 1
C-nya ada 3 berarti 1 propanol. Sementara untuk yang ketiga, nah di sini 1, 2, 3. OH-nya pada gugus yang kedua berarti 2 propanol. Terus bagaimana halnya ketika terdapat lebih dari satu buah gugus OH? Nah, kalau lebih dari 1 berarti kita harus tandai. Kalau kita misalkan ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, berarti OH-nya berada pada gugus 2 dan 4. Sementara kalau kita hitungnya dari sisi yang berbeda, 1, 2, 3, 4. 1 berarti OH-nya pada posisi 1 dan 3. Maka dengan demikian, ya, tentu kalau dibandingkan 1, 3 dengan 2 dan 4, mana yang lebih kecil? Tentu adalah 1, 3. Maka nama inilah yang nanti akan lebih dimungkinkan. Sehingga namanya nanti adalah 1, 3. Karena di sini C-nya adalah 4, berarti itu adalah butana. Nah, tentu kalau di sini karena ini adalah alkohol, namanya adalah butanol. Karena ada 2 buah gugus OH, maka disebut sebagai buta. Nah-nya tidak ada, tapi ganti dengan diol. Karena alkoholnya ada 2, gugus OH-nya ada 2. Maka namanya yang benar itu adalah 1, 3 butanadiol. Terus bagaimana halnya ketika ada gugus lain? Nah, maka kita harus mengenal apa yang disebut dengan prioritas. Di sini ada prioritasnya. Kalau R, kemudian X, alkena, alkohol, keton, aldehid, dan asam karboksilat. Nah, di sini jelas bahwa ini semakin meningkatnya prioritas tata nama. Artinya adalah bahwa jika ada gugus yang di sebelah kanan, berarti ada yang di sebelah kirinya, kemudian berarti kita harus prioritas yang di sebelah kanan. Contoh, kalau di sini ada gugus asam karboksilat, di sisi yang lain ada gugus OH. Mana yang lebih tinggi prioritasnya? Mana yang lebih di kanan? Asam akan lebih tinggi prioritasnya. Maka namanya nanti akan kita kaitkan, nama induknya itu adalah nama asam. Berarti namanya adalah asam titik-titik. Nah, kalau untuk yang ini berarti C-nya tentu diberi nama asam, berarti ini adalah 1, 2, 3. Nah, kalau tidak ada OH berarti namanya adalah, kalau OH diganti dengan H berarti namanya adalah C-nya 3, berarti adalah asam propanoat. Tetapi karena di sini ada OH, posisinya yang kedua, maka namanya adalah disebut dengan asam. OH-nya dulu disebut 2-hidroksi. Kemudian baru propanoat. Contoh yang lain. Di sini ada OH, CH2, CH2, CO, CH3. Berarti di sini ada gugus keton, di sisi yang lain ada gugus OH. Mana yang lebih tinggi prioritasnya? Jelas keton itu lebih tinggi prioritasnya. Maka dengan demikian, penamaannya adalah tentu induknya adalah sesuai dengan nama keton. Dan kalau kita lihat di sini tentu karena induknya sesuai dengan keton berarti nomor satunya ada di kanan. Berarti induknya nanti adalah 2. C-nya ada berapa? Ada 4. Berarti induknya nanti adalah 2 propanon. Dan OH-nya pada posisi keempat berarti 4 hidroksi. Berarti namanya adalah 4 hidroksi 2 propanon. Kita lihat yang berikut.
Kalau di sini ada gugus OH, kemudian di sini ada gugus alkena. Berarti yang mana yang lebih di kanan? Adalah OH. Nih. Berarti prioritasnya nanti adalah pada gugus ini. Berarti penomoran yang terkecil berada di belah kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti namanya nanti adalah, kita anggap bahwa ini tidak ada ikatan rangkapnya, berarti kan ini namanya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah butanol. Tetapi karena di sini ada gugus yang lain, alkena dalam hal ini, dan posisinya adalah posisi yang ketiga, berarti namanya adalah, kita gabung, namanya ada alkena, ada alkohol, sehingga namanya adalah 3 buten 1 ol. Ya, berarti namanya adalah 3 buten 1 ol. 3 buten menunjukkan bahwa posisi ketiga ada gugus alkena. Nama trivial alkohol. Nah, sebelumnya kita udah tahu nama resminya. Sekarang kita lihat nama trivialnya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ya. Ini sebenarnya adalah 2 metil 2 propanol. Nah, tetapi nama trivialnya nanti adalah tersier butil alkohol. Jadi ini karena C-nya 4, ya berarti ini adalah butil. Nah, ini disebut sebagai tersier butil alkohol. Tetapi bentuknya kalau seperti ini, C-nya adalah 3, berarti ini merupakan isopropil alkohol. Selanjutnya adalah 1,2 diol, itu disebut juga dengan glikol. Nah, nama trivialnya ini adalah bersamaan dengan nama alkena padanannya. Seringkali juga epoksida dan 1,2 dihalida itu diberi nama yang serupa. Contoh, CH2 itu adalah sebuah etana. Nama trivialnya adalah etilen. Nah, kemudian ini CH2 ya, kita rangkap digantikan oleh OH. Berarti ini OH. Namanya adalah 1,2 etanadiol. Nah, nama trivialnya adalah tinggal tambahkan etilen depannya. Etilen glikol. Demikian juga dengan yang ini. Sini adalah 1,2 dibromoetana. Nama trivialnya adalah etilen dibromida. Kalau ini adalah sebuah epoksida, CH2CH2O, namanya adalah oksilana. Nah, ini dirujuk sebagai etilen oksida. Berikutnya adalah pengelompokan alkohol. Ini kan kalau kita perhatikan OH terikat pada C langsung, dan C hanya mengikat H. Ya, berarti ini disebut sebagai metil, alkohol metil. Kemudian untuk yang kedua, OH itu terikat pada C, di mana C itu mengikat satu buah C yang lainnya. Maka ini disebut sebagai alkohol primer. Biasanya juga disimbolkan dengan, selanjutnya perhatikan OH terikat pada C. C ini mengikat dua buah C yang lain. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Dan simbolnya adalah, yang berikut, OH terikat pada C, di mana C itu mengikat 3 buah C yang lainnya. Dan ini dirujuk sebagai alkohol tersier. Dan biasanya dilambangkan dengan, selanjutnya ini OH terikat pada C, di mana C-nya itu sendiri terikat pada
CsP2. Nah, ini disebut sebagai alilik. Dan kalau kita perhatikan berarti ini juga primer. Alilik dan primer. Kemudian kalau yang ini OH terikat pada C, di mana salah satunya dia juga akan mengikat benzen, maka ini disebut dengan benzilik. Dan sekunder. Sekunder karena memang C ini mengikat dua buah C yang lainnya. Demikian cara pengompokan alkohol. Jadi ada metil, ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada alilik, dan ada benzilik. Yang berikutnya adalah ether. Nah, penamaan ether rantai terbuka itu hampir semuanya diberi nama dengan nama trivial. Dan itu disebut atau dinamai dengan ether alkyl. Contoh, ini bisa dilihat berarti ini CH3CH2, ini adalah etil. Nah, tinggal disebutkan alkilnya, berarti namanya adalah dietil ether. Kemudian yang di sini CH3 CH3 CH. Nah, ini kan merupakan isopropil. Dan ini ada dua, berarti namanya adalah diisopropil ether. Selanjutnya O mengikat metil dan O mengikat etil, maka namanya adalah etil metil ether. Selanjutnya, awalan alkoksi itu digunakan jika lebih dari satu buah gugus alkoksil. Jadi nanti RO itu tidak hanya satu, tapi lebih. Ini nanti contohnya. Atau ada gugus lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Ini adalah gugus ether. CH3, CH2, O, CH2, CH2. Tapi di ujungnya ada OH. Nah, seperti yang kita tahu bahwa OH memiliki prioritas yang lebih tinggi. Maka kita beri nama sesuai dengan nama alkohol. Berarti posisi dari etoksi ini adalah pada posisi yang keempat. Maka namanya adalah 4-etoksi. Kita perhatikan juga tentang alkoholnya. 1, 2. Berarti ini adalah 2. C-nya ada 4, berarti butanol. Maka namanya nanti adalah 4-etoksi 2-butanol. Kemudian OR-nya tidak cuma 1 tetapi 2. Maka kita perhatikan di sini. Ya. Maka namanya nanti adalah, nah ini juga disebut sebagai metoksi, ini juga ada metoksi, maka namanya adalah 1-dimetoksi etana. Jadi C cuma ada 2. Metoksinya tinggal disebutkan kiri dan kanan. 1,2 dimetoksi etana. Atau disebut juga dengan DME. Kemudian selanjutnya adalah nama untuk epoksida. Nah, epoksida itu disebut sebagai oksirana. Di mana penamaannya, beri penomorannya itu adalah O-nya itu adalah nomor 1. Berarti karena di sini ada gugus etil dan ini ada gugus metil, berarti ini nomor 2. Ini nomor 3. Berarti namanya nanti adalah posisi kedua adalah etil.
posisi ketiga adalah metil, kemudian ditambahkan dengan kata-kata oksirana. Demikian untuk penamaan sebuah epoksida. Pembuatan alkohol. Ada beberapa cara untuk pembuatan alkohol. Dan sejauh ini sebenarnya ada beberapa reaksi yang kita sudah lakukan untuk pembuatan alkohol. Yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik. Ini sudah dibahas sebelumnya ketika kita membahas tentang reaksi alkil halida. Nah, di sini reaksinya kalau kita perhatikan CH3, CH2, CH2Br, nukleofilnya adalah berupa OH-. Nah, nanti dia akan menggantikan OH-in- akan menggantikan Br, sehingga nanti bentuk CH3, CH2, CH2OH ditambah dengan Br-. Yang kedua adalah dengan reagensia Grignard, di mana reagensia Grignard ini juga sudah dibahas sebelumnya. Dalam hal ini reagensia Grignard RMGX. Nah, apabila direaksikan dengan metanol, maka ini akan menghasilkan alkohol primer. Selanjutnya, aldehid lain selain metanol, maka ini akan menghasilkan alkohol sekunder. Dan apabila keton kita reaksikan dengan RMGX, maka ini akan menghasilkan alkohol tersier. Materi ini juga kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ada beberapa reaksi lain menggunakan reagensia Grignard untuk menghasilkan alkohol. Di antaranya adalah ini adalah berupa senyawa epoksida. Nah, direaksikan dengan fenil magnesium bromida, diikuti dengan hidrolisis dalam suasana asam. Nah, nanti dia akan menghasilkan fenil ini, dia akan mengikat CH2CH2OH. Berarti nanti yang akan terbentuk itu adalah alkohol primer. Selanjutnya, bagaimana untuk menghasilkan alkohol sekunder? Cara lain adalah dengan mereaksikan sebuah senyawa ester. Nah, di mana esternya di sini dia mengikat H. Ya, berarti di sini sebenarnya adalah HCOOCH3. Nah, direaksikan dengan dua buah RMGX. Di sini adalah R-nya adalah CH3CH2. Berarti dengan demikian kedua-duanya nanti akan terikat pada karbon-karbonilnya, sehingga nanti akan terbentuk di sini CH3CH2-nya terikat pada C ini akan menjadi OH. Nah, berarti ini akan merupakan alkohol sekunder. Namun kalau H ini digantikan oleh CH3, reaksi yang sama juga terjadi, sehingga nanti hasilnya adalah berupa alkohol tersier. Itu adalah beberapa cara untuk membentuk alkohol primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan reagensia Grignard. Selanjutnya adalah reduksi senyawa karbonil. Contohkan dengan aseton. Kita akan mereduksi karbonilnya dengan menggunakan NaBA4, natrium boron hidrida, diikuti dengan hidrolisis dalam suasana asam. Nanti hasilnya adalah berupa CH3CH3. Berarti ini adalah merupakan alkohol sekunder. Berikutnya, ini adalah sikloheksanon.
direduksi dengan H2, katalisnya Ni menggunakan kalon dan tekanan. Nah, gugus karbonil ini akan diganti dengan gugus OH. Jadi kalau untuk reduksi senyawa karbonil ini berarti kalau kita perhatikan dari dua buah contoh, gugus karbonilnya diganti menjadi gugus OH. Nah, konsep reduksi itu apa? Nah, salah satu konsep reduksi itu adalah menambahkan H. Jadi kalau dilihat di sini, H-nya bertambah. Kalau di konsep yang lain juga bisa, reduksi itu adalah oksigennya berkurang. Selanjutnya pembuatan alkohol ini adalah dengan hidrasi alkena. Jadi alkenanya ditambahkan dengan air dalam susunan asam. Ya, nanti dia akan membentuk alkohol. Demikian juga kalau yang ini siklohexena tambahkan dengan air dalam susunan asam, hasilnya adalah berupa sikloheksanol. Sesungguhnya mekanisme reaksinya itu nanti kita bisa lihat pada bab berikutnya. Selanjutnya adalah etanol dari peragian. Nah, di sini kita menggunakan karbohidrat, bisa menggunakan gula. Nah, diberikan sejumlah enzim melalui serangkaian proses tertentu nanti menghasilkan etanol. Sumber karbohidrat itu bisa bermacam-macam. Bisa dari jagung, kentang, ubi kayu, dan lain-lain. Termasuk juga buah-buahan. Kalau di sini etanol yang dihasilkan bisa atau dimanfaatkan untuk minuman keras bagi negara-negara tertentu. Samakah minuman keras yang diminum mereka dengan etanol yang ada di laboratorium? Ternyata tidak. Kalau etanol yang terdapat pada laboratorium itu adalah sengaja diberikan racun atau diracuni dengan zat-zat tertentu sehingga tidak bisa digunakan sebagai minuman. Karena minuman keras itu mempunyai cukai tersendiri sehingga etanolnya dibedakan dengan etanol yang ada di laboratorium. Reaksi substitusi alkohol. Dalam larutan asam, alkohol itu bisa mengalami reaksi substitusi. Kalau kita lihat di sini, butanol direaksikan dengan HBr dalam suasana asam, H2SO4 di sini, maka gugus OH itu akan digantikan oleh Br. Sehingga nanti akan terbentuk alkyl halida. Br-nya akan menggantikan OH. Demikian juga kalau pada contoh yang kedua, ini ada gugus OH tambahkan dengan HCl dalam suasana ZnCl2, maka OH juga akan digantikan oleh Cl. Kalau bicara tentang reaksi substitusi, samakah reaksi substitusi pada alkyl halida dengan alkohol? Jelas berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah bahas pada bab yang sebelumnya, di mana alkyl halida direaksikan dengan OH- bisa mengalami reaksi substitusi. Sehingga nanti hasilnya adalah tetapi di sini kalau itu adalah alkohol, maka dia tidak bisa digantikan oleh Br-. Kenapa? Br ini adalah merupakan gugus pergi yang baik. Sementara OH itu adalah gugus pergi yang jelek. Dalam arti kata, susah untuk perginya. Maka untuk perginya harus diprotonkan kembali. Nanti kita akan lihat pada mekanisme reaksinya. Jadi, kalau dalam suasana netral, etanol ditambah dengan Br-, maka di sini tidak akan terjadi reaksi. Meskipun tadi kita sudah sampaikan bahwa OH itu adalah merupakan gugus pergi yang jelek. Tetapi dengan adanya kondisi asam, dalam kondisi asam, nah, maka akan terjadi protonasi di sini. H akan memprotonasi OH-nya.
sehingga nanti akan terbentuk. Dan kalau Anda perhatikan, ini muatannya positif. Bisa nanti dihitung muatan formal dari O. Tugas, hitung muatan formal dari O ini. Nah, setelah O bisa diprotonasi, maka ini sesungguhnya adalah H2O yang diprotonkan. Nah, ini merupakan gugus pergi yang baik. Kalau ini merupakan gugus pergi yang baik, kalau kita reaksikan dengan X min, maka nanti akan bisa terbentuk RX. Sehingga dengan demikian, reaksi substitusi bisa terjadi. Jadi syaratnya adalah reaksi substitusi itu terjadi adalah dalam suasana asam. Sehingga nanti O-nya nanti akan diprotonkan. Reaktivitas dari hidrogen halida. Dalam reaksi substitusi, reaktivitas hidrogen halida adalah berarti yang paling reaktif itu adalah Hi, diikuti oleh HBr, diikuti oleh HCl dan Hr. Berarti yang paling reaktif itu adalah Hi. Dan ini bersesuaian dengan kekuatan asamnya, dimana kita tahu bahwa Hi adalah asam yang terkuat dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan demikian, berarti reaktivitasnya terhadap alkohol juga bersamaan dengan itu. Sehingga dengan demikian, berarti apabila ROH direaksikan dengan Hi, HBr, dan HCl, berarti yang paling reaktif itu adalah terhadap Hi. Berarti kalau kita lihat di sini, ya berarti kereaktifannya akan meningkat. Reaktivitas alkohol terhadap HX. Seperti yang sebelumnya kita udah gambarkan bahwa alkohol itu kita bisa golongkan dengan metil, primer, sekunder, tersier, benzilik, dan alilik. Nah, berdasarkan reaktivitasnya, ternyata bahwa yang paling tinggi reaktivitasnya adalah alilik. Kemudian diikuti oleh benzilik, yang tersier, sekunder, dan primer. Nah, umumnya yang tersier, benzilik, dan alilik ini masih mudah untuk terjadinya reaksi. Sementara kalau untuk yang primer, metil, dan sekunder agak sulit. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan fakta ini, kita bisa lihat kalau ini adalah alkohol tersier. Sementara yang kedua, ini adalah alkohol sekunder. Ini adalah alkohol primer. Direaksikan dengan HCl, sama semuanya reaksikan HCl. Tetapi kalau untuk yang tersier pada suhu 25 derajat Celcius, artinya pada suhu kamar. Tetapi kalau untuk yang sekunder, dia butuh katalis ZnCl2. Sementara kalau untuk yang primer, dia butuh katalis dan alor. Artinya adalah bahwa berarti semakin sulit terjadi. Dengan demikian, yang lebih mudah terjadi itu adalah, atau yang lebih reaktif itu adalah yang tersier dibandingkan dengan yang sekunder dan primer. Berikut adalah reaksinya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa reaksinya di sini adalah dengan alkil halida, itu adalah reaksinya adalah substitusi. Tetapi apakah substitusinya itu adalah substitusi bimolekuler atau substitusi monomolekuler? Nah, untuk yang primer, dia akan menjalani reaksi SN2. Berarti reaksi akan berlangsung secara serempak. Sedangkan yang sekunder dan tersier itu mengalami reaksi SN1. Berarti melewati karbokation. Kalau di sini tentu ini adalah merupakan, contoh ini etanol merupakan alkohol primer.
Maka dalam hal ini kalau dia alkohol primer, berarti dia akan menjalani reaksinya adalah reaksi SN2. Berarti bereaksi berlangsung secara serempak. Tetapi perlu diingat bahwa di tahap awal terjadi protonasi. Dalam protonasi berarti O-nya akan diprotonkan sehingga nanti akan membentuk kita sudah membentuk OH di sini. Ya. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah reaksinya SN2, berarti pada saat yang bersamaan itu harus ada terikat X. Jadi dalam hal ini nanti kita akan tulis keadaan transisinya itu X mengikat C, di mana dia mengikat CH3, ini adalah CH2. Keadaan transisinya berarti dia harus CH2 ini mengikat X, di sisi lain dia akan mengikat OH2 atau H2O. Sehingga nanti baru dihasilkan X-nya akan terikat dan H2O-nya akan lepas. Sehingga dia akan membentuk CH3, CH2, X. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa reaksi ini selalu diawali dengan protonasi, baik itu terhadap alkohol primer, sekunder maupun yang tersier. Nah, sekarang kita lihat senyawa berikut. Nah, kita harus lihat dulu apakah primer, sekunder atau tersier. Kita lihat di sini bahwa OH terikat pada C, di mana C itu mengikat 1, 2. Berarti dia merupakan alkohol sekunder. Kalau dia merupakan alkohol sekunder, berarti dia mengalami reaksi SN1. Di tahap awal itu adalah protonasi, di mana nanti oksigen akan diprotonasi oleh asam atau H+-nya, sehingga akan membentuk dia membentuk air yang diprotonkan. Seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa ini adalah merupakan gugus pergi yang baik. Sehingga dengan demikian dia akan mudah untuk pergi. Akibatnya adalah dia akan menghasilkan karbokation. Karena ini airnya sudah lepas. Baru selanjutnya direaksikan dengan X-nya atau halidanya. Dia akan membentuk dan kalau kita perhatikan berarti ini adalah pada tahap yang kedua. Jadi di tahap pertama adalah protonasi, kemudian lepasnya air sehingga dia membentuk karbokation, baru dilakukan penyerangan oleh X-nya sehingga dibentuk alkil halida. Demikian cara untuk membedakannya. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa reaksi alkohol dengan sebuah alkil halida itu adalah kalau alkoholnya adalah primer itu dia menjalani SN2, tetapi kalau dia sekunder dan tersier dia menjalani reaksi SN1. Demikian materi kali ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.